Bayangkan, Luffy yang sudah mengalahkan Kaisar Laut dan bertahan melawan Laksamana bisa tumbang hanya dalam satu tusukan senjata misterius. Kekuatan yang ia miliki ternyata masih jauh tertinggal dibandingkan sosok yang menguasai takdir seluruh umat manusia. Mari kita masuk ke dalam pertarungan yang mengguncang sejarah. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita buka babak baru yang menjadi titik balik paling krusial dalam sejarah pertarungan di dunia One Piece ini. Suasana di Pulau Elbaf, negeri para raksasa yang selama ini dikenal sebagai tempat yang paling damai dan kokoh, kini berubah total menjadi medan pertempuran yang mencekam. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan gelap, angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah alam pun merasakan betapa dahsyatnya benturan kekuatan yang sedang terjadi di sana. Semua pandangan mata tertuju pada satu titik, tempat berdirinya dua sosok yang mewakili dua kekuatan paling ekstrim. Di satu sisi ada Monkey D. Luffy, sang kapten bajak laut topi jerami yang telah mengubah jalannya sejarah. Dan di hadapannya berdiri Im Sama, sosok yang selama ini menjadi bayangan di balik kekuasaan pemerintah dunia. Sosok yang namanya bahkan jarang disebut secara terang-terangan. Pertarungan ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Awalnya, Luffy telah mengerahkan seluruh puncak kekuatannya. Dia mengaktifkan Gear 5, wujud kebangkitan buah iblis yang membuatnya menjadi perwujudan Dewa Matahari Nika. Dalam wujud ini, tubuhnya menjadi lentur seperti karet. Dia bisa memanipulasi lingkungan di sekelilingnya sesuka hati, bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti pandangan mata biasa, dan melancarkan serangan-serangan yang terlihat luar biasa, penuh kejutan, dan membawa harapan bagi siapa saja yang melihatnya. Bagi semua orang yang mengenalnya, ini adalah kekuatan yang seharusnya bisa menandingi siapapun, bahkan para legenda masa lalu sekalipun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya melampaui segala dugaan. Setiap serangan hebat yang dilancarkan Luffy, entah itu pukulan raksasa, gelombang kejut yang membelah tanah, atau serangan yang mengubah bentuk benda di sekitarnya, semuanya terasa seperti tidak memiliki dampak berarti bagi Im Sama. Sang penguasa dunia itu hanya berdiri diam, tatapannya datar dan dingin, seolah sedang melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Tidak ada ekspresi kaget, tidak ada tanda-tanda terdesak, bahkan tidak ada keringat pun yang membasahi tubuhnya. Dia hanya mengamati, sampai akhirnya membuka mulut dan berbicara dengan nada yang tenang, namun syarat dengan tekanan yang menekan hati. Kekuatanmu memang mengagumkan untuk ukuran generasi ini, tapi jauh dari cukup. Joy Boy yang hidup di masa lalu tidak selemah dirimu. Dia memiliki kekuatan dan keteguhan hati yang jauh melampaui apa yang kau tunjukkan sekarang. Kalimat itu menjadi kunci yang membuka tabir rahasia. Selama ini, semua orang mengira bahwa serangan Luffy yang sempat menyentuh tubuh Im Sama adalah tanda bahwa keduanya setara. Namun kenyataannya sangat berbeda. Im Sama baru saja mengakui bahwa dia belum benar-benar serius dari awal pertarungan. Semua benturan yang terjadi hanyalah bagian dari pengamatan dia untuk melihat seberapa jauh potensi yang dimiliki oleh sosok yang mewarisi kehendak Joy Boy itu. Dia membiarkan serangan itu mendarat bukan karena tidak bisa menghindar atau menahannya, melainkan karena dia ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang bisa dikeluarkan Luffy. Saat dia memutuskan untuk berhenti mengamati dan mulai bertindak sungguh-sungguh, seluruh medan pertempuran langsung bergetar hebat. Im Sama mengangkat satu tangannya, dan dari ruang hampa di depannya muncul sebuah senjata yang keberadaannya saja sudah memancarkan energi yang mengerikan. Pedang Void. Ini bukan senjata biasa yang terbuat dari logam atau batu. Pedang ini terbuat dari kekuatan yang melenyapkan segala sesuatu yang disentuhnya. Sebuah kekuatan yang disebut sebagai kekuatan ruang hampa, yang bisa menembus pertahanan apapun dan melukai bahkan sampai ke inti kehidupan seseorang. Tanpa gerakan yang berlebihan, Im Sama mengayunkan pedang itu dengan tenang. Luffy yang masih berusaha menyesuaikan diri tidak sempat menghindar dengan sempurna. Dalam sekejap,
mata pedang itu menembus pertahanan tubuhnya dan menusuk tepat ke bagian tengah dada, di jantung sumber kekuatannya sendiri. Suara benturan tidak keras, namun dampaknya terasa meledak di seluruh tubuh Luffy. Dia merasakan rasa sakit yang tidak pernah dialaminya sebelumnya. Bukan hanya luka fisik, tapi rasa sakit yang merembes ke seluruh sel tubuhnya. Seolah-olah kekuatan hidupnya sedang disedot keluar. Wujud Gear 5-nya perlahan memudar, tubuhnya kembali ke wujud aslinya, dan dia langsung lemas tak berdaya. Kakinya terasa berat, napasnya tersengal, dan matanya mulai kabur. Dia terkulai dalam genggaman kekuatan Im Sama, seolah menjadi boneka yang putus talinya. Momen ini membuat suasana menjadi hening total. Hanya suara angin yang berhembus dan napas terengah Luffy yang terdengar. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini merasa seolah waktu berhenti berjalan. Di area yang tidak terlalu jauh dari tempat pertarungan itu, para kru bajak laut topi jerami menyaksikan segalanya dengan mata terbelalak dan hati yang berdebar kencang. Mereka adalah Brook, Franky, Jinbe, Usopp, dan Nami. Dari kejauhan mereka bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Awalnya mereka penuh keyakinan, percaya bahwa kapten mereka pasti bisa mengatasi musuh sekuat apapun, sama seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Namun melihat Luffy yang tertusuk dan tumbang begitu saja, membuat keyakinan itu seolah dihancurkan dalam sekejap. Betapa tidak terkejutnya mereka. Selama ini mereka telah melihat sendiri seberapa jauh kemajuan Luffy. Dia telah mengalahkan Kaido, makhluk yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia, dalam pertempuran sengit di negeri Wano. Dia pernah bertarung setara melawan Laksamana Kizaru dan bahkan menghadapi para Gorosei yang memiliki kekuatan mengerikan di Pulau Egghead. Belum lama ini, setelah menjalani masa pemulihan dan pelatihan intensif di tempat yang dijaga ketat, kekuatan Luffy melonjak drastis, membuatnya terasa semakin dekat dengan sosok legenda. Bagi para kru, Luffy adalah harapan, simbol kebebasan yang tidak akan pernah jatuh selamanya. Namun di hadapan Im Sama, semua pencapaian itu terasa seolah tidak ada artinya. Jarak kekuatan di antara mereka terasa sangat jauh, seolah membandingkan langit dan bumi. "Kapten!" teriak Jinbe dengan suara yang bergetar. Matanya berkaca-kaca namun tetap memancarkan keteguhan. Tanpa menunggu perintah lagi, keempat orang itu langsung bergerak. Brook melesat terlebih dahulu dengan kecepatan yang sulit dilihat, diikuti oleh Franky yang melaju dengan kendaraan tempurnya, Jinbe yang melompat melewati bebatuan, dan Usopp yang berlari sekuat tenaga meski kakinya terasa berat karena rasa takut yang melanda. "Kita harus menyelamatkan Kapten Luffy," seru Franky sambil mengerahkan mesin tubuhnya. Sementara itu Nami tidak ikut bersama mereka. Dia diminta untuk tetap tinggal dan menjaga Gunko yang masih terbaring lemah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Gunko adalah orang yang sangat berharga bagi Brook dan ingatannya telah dimanipulasi serta dikendalikan oleh pemerintah dunia selama bertahun-tahun. Membiarkannya sendirian di saat situasi kacau ini terlalu berbahaya. Maka Nami hanya bisa berdiri di tempatnya, menggenggam tongkat cuaca dengan erat. Matanya menatap ke arah pertarungan dengan rasa cemas yang memuncak. Dia berharap semoga mereka semua selamat dan berharap Luffy segera bisa bangkit kembali seperti biasa. Begitu keempat kru itu tiba di lokasi pertarungan, mereka langsung melihat pemandangan yang membuat darah mereka mendidih. Luffy masih terkulai lemah dan Im Sama berdiri tegak di sampingnya, memegang gagang pedang Void yang masih tertancap sebentar lalu ditarik keluar dengan tenang. Darah menetes dari luka di dada Luffy, namun Im Sama tidak memandangnya dengan rasa kasihan sedikit pun. Tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung melancarkan serangan secara bersamaan. Inilah momen ketika kru topi jerami menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang akan mundur begitu saja hanya karena melihat kekuatan yang menakutkan. Namun Im Sama bahkan tidak perlu mengubah posisi kakinya sedikit pun. Dia hanya mengangkat telapak tangannya, dan dari sana muncul api hitam omen, energi gelap yang memiliki suhu dan kekuatan yang jauh melampaui api biasa. Api ini tidak membakar secara fisik saja, tapi membakar sampai ke sumber kekuatan dan jiwa seseorang. Dengan gerakan yang sangat sederhana, dia mengendalikan api hitam itu untuk membentuk lapisan pertahanan, sekaligus menangkis setiap serangan yang datang. Serangan pertama datang dari Jinbe. Sebagai mantan Shichibukai dan ahli seni bela diri laut, dia mengumpulkan air di udara,
membentuknya menjadi gelombang raksasa yang keras seperti besi, lalu melontarkannya dengan kekuatan penuh. Namun gelombang itu terbelah dan menguap begitu saja saat menyentuh lapisan api hitam itu. Franky segera menyusul, menembakkan meriam energi raksasa yang diperkuat dengan minuman energi khusus hasil modifikasi dari teknologi Vegapunk. Tembakan itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Namun setelah asap menghilang, Im Sama masih berdiri di tempat yang sama tanpa goyah sedikit pun. Usopp pun melontarkan serangan terbaiknya, melepaskan berbagai jenis pop green yang bisa menciptakan tanaman raksasa, gelombang kejut, dan asap yang mengganggu pandangan. Namun semua itu terhalang dan dihancurkan sebelum sempat mendekat. Terakhir, Brook melesat dengan kecepatan maksimum, mengayunkan pedang jiwanya yang bisa memotong bahkan makhluk yang tidak memiliki wujud fisik sekalipun. Namun saat dia hampir menyentuh tubuh Im Sama, sebuah gelombang energi halus mendorongnya mundur, membuatnya terpental dan mendarat dengan posisi bertahan. Im Sama hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, lalu menjatuhkan tubuh Luffy perlahan ke tanah, seolah meletakkan benda yang tidak berharga. Dia berbicara lagi. Suaranya bergema di seluruh area. Kalian memiliki tekad yang kuat. Itu tidak bisa dipungkiri. Selama ribuan tahun, sudah banyak kelompok yang datang dengan semangat dan keinginan yang sama besarnya. Mereka percaya bahwa dengan keberanian dan persatuan, mereka bisa mengubah apapun. Namun ingatlah, satu hal yang paling mendasar di dunia ini, di hadapan kekuatan mutlak, semua keinginan dan harapan hanyalah omong kosong. Semua orang yang menentangku pada akhirnya akan tumbang, dan rencana besar yang telah aku susun sejak lama akan berjalan sesuai waktunya. Jinbe segera berdiri tegak lagi, meski napasnya terasa berat, dan menjawab dengan suara tegas. Kami tahu, tekad saja tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan sebesar ini, tapi apalagi yang bisa kami lakukan selain bertarung? Jika kami mundur sekarang, maka semua yang kami perjuangkan selama ini akan hilang begitu saja. Kami akan melawan sampai tetes darah terakhir, apapun hasilnya nanti. Franky melanjutkan pertanyaan yang terlintas di benak mereka semua. Apa sebenarnya rencana besar yang kau maksud itu? Apa tujuanmu menguasai dunia ini dengan cara yang kejam seperti ini? Jawaban Im Sama membuat suasana semakin mencekam dan menimbulkan rasa takut yang mendalam di hati setiap orang yang mendengarnya. Tujuanku adalah menciptakan dunia baru, sebuah tatanan yang sempurna menurut versiku. Di dunia itu, tidak akan ada lagi kekacauan, tidak akan ada perlawanan, tidak akan ada perbedaan pendapat. Semua akan berjalan di bawah satu kekuasaan mutlak, tanpa gangguan, tanpa pertanyaan, selamanya. Itulah kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang diciptakan dari penaklukan total. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aura kekuatannya meledak keluar tanpa sengaja, menekan seluruh area di sekelilingnya. Tanah retak, udara terasa berat, dan bahkan langit seolah menjadi lebih gelap. Di antara keempat kru itu, Usopp adalah yang paling nal tekanan ini. Dia bisa merasakan bahwa di hadapannya berdiri sosok yang berada di level yang sama sekali berbeda dari semua musuh yang pernah dia hadapi sebelumnya. Lututnya terasa ingin bertekuk, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan rasa takut itu berusaha menguasai pikirannya. Namun dia mengingat janjinya sendiri. Di negeri para raksasa ini, tempat di mana kekuatan adalah segalanya, dia berjanji untuk menjadi lebih berani dan tidak lagi lari dari bahaya demi melindungi kawan-kawannya. Dia menggigit bibirnya, mengepalkan tangannya, dan tetap berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Brook yang melihat itu segera bergerak lagi. Dia memiliki alasan pribadi yang membuat amarahnya meluap-luap. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan rencana busuk itu, serunya. Kalian telah mencuri ingatan dan kebebasan dari sahabatku, Gunko. Kalian memperlakukannya sebagai alat semata. Itu adalah kesalahan terbesarmu hari ini. Sejak mengingat kembali masa lalunya di kerajaan Esperia dan memahami kebenaran di balik hilangnya ingatan Gunko, kekuatan Brook telah meningkat pesat. Dia memahami lebih dalam tentang sifat jiwa dan kekuatan yang dia miliki. Saat dia melancarkan serangan berikutnya, gerakannya menjadi lebih lincah dan sulit dilacak.
Im Sama melepaskan semburan api hitam dalam skala kecil untuk menghentikannya. Namun kali ini, Brook berhasil menghindarinya dengan gerakan memutar yang indah. Namun keberhasilan itu hanya sesaat. Im Sama segera meningkatkan kekuatannya, dan api hitam itu meledak dengan daya ledak yang cukup kuat untuk menggetarkan tanah. Jinbe melompat ke depan untuk menahan dampak ledakan itu, menggunakan perisai air yang dia bentuk secepat kilat. Namun dia tetap terpental mundur beberapa meter dan terasa sakit di seluruh tubuhnya. Melihat serangan mereka terus dipatahkan dengan mudah, Im Sama kembali mengejek dengan nada meremehkan. Kru yang mengikuti Joy Boy di masa lalu tidak pernah menggunakan serangan selemah ini. Mereka memiliki kekuatan dan kerjasama yang jauh lebih hebat. Jadi bukan hanya kaptenmu saja yang masih jauh tertinggal. Kalian semua belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Meskipun dia berbicara dengan nada meremehkan, di dalam hatinya, Im Sama sebenarnya memiliki satu pikiran yang tidak dia ungkapkan kepada siapapun. Untung saja dia hanya mengaktifkan wujud Kirlima saja. Kalau saja dia membangkitkan wujud yang sesungguhnya, kekuatan yang disebut sebagai mode Nika yang utuh, mungkin aku akan menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Apa sebenarnya potensi yang tersembunyi di dalam tubuh anak muda itu? Aku harus memastikan dia tidak sempat membangkitkannya lagi. Pikiran ini menjadi tanda bahwa di dalam hati Im Sama, dia sebenarnya masih memiliki sedikit rasa waspada, meski dia tidak mau menampakkannya secara terang-terangan. Sementara pertarungan ini berlangsung sengit, kita beralih ke area lain yang tidak kalah krusial di Pulau Elbaf. Di tempat yang agak terpisah, Zoro dan Sanji sedang bertarung melawan dua kesatria suci yang paling tangguh, Sommers dan Killingham. Kedua kesatria ini baru saja mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan dari Im Sama sendiri, sehingga mereka kini memiliki koneksi energi yang lebih kuat dengan tuannya. Mereka bisa merasakan secara langsung gelombang energi yang keluar dari tempat pertarungan utama, dan mereka tahu persis apa artinya itu. Lihatlah, kekuatan tuannya telah mendominasi pertarungan itu, kata Sommer sambil tersenyum percaya diri. Luffy sudah tumbang, dan Loki juga sedang terluka parah. Dua kekuatan utama di pihak ini sudah tidak berdaya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita menyelesaikan pertarungan ini. Killingham mengangguk setuju, lalu melancarkan serangan yang lebih ganas ke arah Sanji. Benar sekali, tanpa kapten mereka, semangat mereka pasti akan runtuh. Kita harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Namun meski mendengar dan merasakan hal itu, Zoro dan Sanji tidak kehilangan fokus atau ketenangan sedikit pun. Mereka memahami niat musuh ingin mengganggu konsentrasi mereka. Sambil menghindari serangan pedang yang melaju kencang, Zoro menjawab dengan dingin, "Jangan terlalu cepat berpuas diri. Kami sudah melihat Luffy tumbang berkali-kali sebelumnya, tapi dia selalu bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kekalahan sementara bukan berarti akhir dari segalanya." Sanji melompat menghindari serangan dan menendang balik dengan kekuatan api kakinya yang membara, lalu menambahkan, "Kami mengenal dia lebih baik daripada siapapun. Selama dia masih bernapas, dia tidak akan pernah menyerah. Dan selama dia belum menyerah, kami juga tidak akan mundur selangkah pun. Kalian tidak akan mendapatkan kemenangan dengan mudah dari kami." Pengalaman panjang mereka bersama Luffy selama bertahun-tahun telah membuktikan hal itu. Saat melawan Crocodile, Enel, Lucci hingga Kaido, Luffy seringkali terdesak, terluka parah, bahkan terlihat sudah tidak berdaya. Namun di saat-saat paling kritis, dia selalu menemukan kekuatan baru untuk bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Oleh karena itu, meski hati mereka juga merasa khawatir, mereka tetap percaya bahwa ini belum berakhir. Tugas mereka saat ini adalah menjaga posisi, bertahan sekuat tenaga, dan memastikan musuh tidak bisa bergerak bebas sampai Luffy kembali berdiri. Jauh dari Pulau Elbaf, di wilayah lain yang menjadi pusat pertempuran besar lainnya, yaitu Pulau Hachinosu, suasana juga sama kacau dan tegangnya. Pulau ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para penjahat terburuk di dunia, dan kini telah menjadi medan benturan antara beberapa kekuatan besar yang saling bertentangan. Di salah satu sisi pulau ini, kita melihat Marco sang burung phoenix sedang bertarung sengit melawan Silver Medalis, seorang bajak laut yang memiliki kekuatan dan reputasi yang sangat menakutkan. Marco dengan kemampuan penyembuhan dan terbangnya bergerak lincah di udara.
menghindari serangan sambil melancarkan pukulan yang dibalut api biru penyembuh sekaligus perusak. Sampai saat ini, Marco terlihat lebih mendominasi pertarungan ini. Entah karena silver medali sudah mulai kelelahan setelah bertarung cukup lama, atau memang kekuatan Marco berada satu tingkat di atasnya. Namun yang jelas, Marco mampu mengendalikan jalannya pertarungan dengan sangat baik. Tidak jauh dari situ, Capone BG bertarung melawan wakil kapten dari kelompok silver medalis. Di sini, situasinya terbalik. BG mulai terdesak hebat. Lawannya memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar, kecepatan yang tinggi, dan pengalaman bertarung yang melimpah. Setiap kali BG melancarkan serangan, ia mudah dihindari atau ditangkis. Sementara dia sendiri harus berusaha keras untuk bertahan dari serangan balik yang mematikan. Kau tidak buruk, tapi kekuatanmu masih jauh dari cukup untuk menghentikanku, ujar wakil kapten itu sambil tersenyum sinis. Namun sebelum dia bisa melancarkan serangan penutup, sebuah bayangan melesat masuk dan menyerangnya dari samping. Serangan itu cukup keras hingga membuatnya terpental mundur beberapa langkah. Orang yang baru saja datang adalah Kaisar Bayangan, sosok misterius yang bergerak di balik layar dunia bawah dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Kaisar Bayangan baru saja selesai membereskan sejumlah besar pasukan bajak laut Kurohige yang menghalangi jalannya. Dia menyerahkan sisa-sisa musuh yang lemah kepada anak buahnya, lalu segera datang membantu BG. "Kau butuh bantuan, kawan?" tanyanya singkat. Wakil kapten itu menatapnya dengan tatapan waspada sekaligus penasaran. Dia tidak pernah bertemu langsung dengan Kaisar Bayangan, namun dia tahu namanya dari berbagai rumor yang beredar di dunia bawah. Jadi inilah sosok yang sering disebut-sebut sebagai rahasia di balik kekuatan yang tersembunyi, katanya. Menarik sekali. Sekarang aku berhadapan dengan dua tokoh berbahaya sekaligus. Salah satu dari generasi terburuk dan salah satu penguasa dunia bawah. Ini akan menjadi pertarungan yang tidak membosankan. Di sisi lain pulau, duel yang paling dinanti-nantikan sedang berlangsung. Pertarungan antara Katakuri melawan mantan Laksamana Angkatan Laut, Kuzan, atau yang dikenal juga dengan nama Aokiji. Pertarungan ini sudah berlangsung cukup lama dan keduanya sama-sama menunjukkan sisi terbaik dari kekuatan mereka. Katakuri menyadari bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatan buah iblisnya yang berjenis mochi, dia tidak akan bisa menang melawan kekuatan es yang dimiliki Kuzan. Es memiliki sifat yang bisa membekukan apapun, termasuk kelembapan yang ada di dalam mochi itu sendiri. Maka dia mengubah strateginya secara drastis. Sekarang dia lebih mengandalkan kekuatan haki yang telah dia asah hingga ke tingkat tertinggi, serta keahlian bertarung menggunakan trisulanya yang bernama Mogura. Kekuatan mochinya hanya dia gunakan sebagai pendukung untuk memperkuat pertahanan atau memperpanjang jangkauan serangannya saja. Sebaliknya, Kuzan juga sudah mulai kelelahan. Dia telah bertarung melawan banyak musuh sejak awal pertempuran dan menggunakan kekuatan es dalam skala besar terus-menerus sangat menguras tenaga. Maka dia juga mengubah cara bertarungnya. Dia membentuk sebuah pedang besar yang terbuat dari es padat, lalu melapisi seluruh permukaannya dengan haki yang kuat agar tidak mudah hancur. Dengan cara ini, dia bisa bertarung jarak dekat secara lebih efisien, tanpa harus mengeluarkan energi dalam jumlah besar setiap saat. Di sela-sela benturan senjata mereka, Kuzan sempat berbicara sambil terus mengatur napasnya. Kau pasti tidak pernah membayangkan bahwa sosok sekuat Big Mom bisa tumbang dan dikalahkan oleh dua pemuda bernama Law dan Kid, bukan? Dunia ini berubah sangat cepat. Katakuri menjawab sambil menangkis serangan dengan tenang. Matanya tetap waspada membaca setiap gerakan lawannya. Memang hal itu sangat disayangkan. Namun aku juga sadar bahwa generasi baru selalu datang membawa kekuatan baru. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Aku sendiri juga pernah dikalahkan oleh Luffy, dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagiku. Kuzan tersenyum tipis mendengarnya. Benar. Dan orang yang mengalahkanmu itu sekarang malah menjadi ancaman terbesar bagi kekuasaan yang ada. Apakah kau tidak merasa kesal karena dikalahkan oleh orang yang lebih muda darimu? Katakuri menggeleng mantap. Tidak sama sekali.
Pertarungan kami saat itu adalah pertarungan yang adil dan penuh rasa hormat. Dia tidak menang dengan cara curang, dan dia membuktikan bahwa dia lebih kuat dari aku pada saat itu. Sejak saat itu, aku melihat bahwa dia memiliki potensi untuk melampaui semua orang. Kekalahan itu bukanlah aib, melainkan bukti bahwa dia memang layak melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka yang mengikuti perjalanan keduanya pasti mengerti maksud Katakuri. Saat bertarung di Pulau Kue, Katakuri bahkan melukai dirinya sendiri untuk memastikan pertarungan berjalan adil setelah mengetahui adiknya menggunakan trik curang. Dan saat dia tumbang, Luffy justru menutupi mulutnya dengan topi untuk menjaga harga dirinya, mengetahui bahwa Katakuri selama ini menyembunyikan wajahnya karena rasa malu. Pertarungan itu menjadi salah satu pertarungan paling terhormat dalam sejarah, dan itulah sebabnya Katakuri bisa membicarakan kekalahannya itu tanpa rasa marah atau malu sedikit pun. Di area lain di Pulau Hachinosu, duel lain yang tak kalah hebat sedang berlangsung antara Laksamana Fujitora melawan bajak laut legendaris Shiki. Shiki memanfaatkan kekuatan buah iblisnya untuk mengangkat tanah dan bebatuan dalam jumlah besar, membentuknya menjadi wujud singa raksasa yang melayang di udara, lalu menyerang Fujitora dengan kekuatan levitasi yang luar biasa. Namun Fujitora yang memiliki kekuatan gravitasi mampu menahan serangan itu dengan mendorongnya ke bawah menggunakan gaya tarik bumi yang diperkuat. Pertarungan ini terlihat seimbang, namun Fujitora sebenarnya memiliki tujuan lain. Dia tidak ingin menghabiskan seluruh tenaganya hanya untuk melawan Shiki. Sasaran utama yang dia cari di pulau ini adalah Kaisar Bayangan, dan dia harus menjaga kekuatannya agar tidak kehabisan tenaga sebelum menangkapnya sesuai misi yang dia emban. Oleh karena itu, dia lebih banyak bertahan dan mengamati celah daripada langsung menyerang habis-habisan. Di tengah kota pulau itu, Mihawk sang pendekar pedang terkuat di dunia. Bagi Mihawk, pertarungan ini terasa seperti latihan ringan saja. Satu tebasan pedangnya saja sudah cukup untuk melumpuhkan bangking musuh sekaligus. Sejauh ini, dia sudah berhasil mengalahkan 3 orang dari mereka tanpa kesulitan berarti. Sementara itu, di tempat yang jauh dari semua medan pertempuran itu, kita melihat ke arah wilayah pasukan revolusi. Beberapa hari yang lalu, di markas rahasia mereka, diadakan rapat darurat yang sangat penting. Para pemimpin pasukan itu berkumpul untuk membahas laporan yang baru saja diterima dari mata-mata mereka. Informasi yang kami terima sangat mengkhawatirkan. Lapor salah satu petugas intelijen dengan nada serius. Pemerintah dunia baru saja melancarkan strategi baru. Melalui agen-agen rahasia dari CP0, mereka menyewa berbagai organisasi dunia bawah dan kelompok bajak laut bayaran untuk menyerang pulau-pulau sekutu kita. Sudah ada 2 pulau yang menjadi sasaran serangan secara mendadak. Mendengar laporan itu, suasana ruangan menjadi hening seketika. Dragon, pemimpin utama pasukan revolusi, berdiri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Strategi ini bukanlah hal baru. Jika kita menelusuri sejarah kuno yang tersembunyi, hal yang sama pernah dilakukan oleh para raja yang bersekutu untuk membentuk pemerintah dunia ribuan tahun yang lalu. Di masa abad kekosongan, mereka menyewa kelompok-kelompok penjahat dan kekuatan gelap untuk membantu mereka melawan musuh yang dianggap membahayakan kepentingan mereka. Sabo, wakil pemimpin yang juga berada di sana, segera menyadari persamaannya. Ini mirip sekali dengan sistem Shichibukai yang dulu mereka terapkan. Mereka memanfaatkan kekuatan para penjahat untuk menjaga kestabilan kekuasaan mereka sendiri. Dragon mengangguk namun memperjelas perbedaannya. Memang mirip konsepnya, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar. Dulu, kerjasama dengan Shichibukai dilakukan secara terbuka, sehingga seluruh dunia mengetahuinya. Namun kali ini, semuanya dilakukan secara rahasia. Tidak ada perjanjian resmi, tidak ada pengakuan publik. Tujuannya jelas, mereka ingin menguras tenaga kita tanpa harus mengorbankan pasukan utama mereka sendiri. Jika para penjahat itu menang, mereka mendapatkan wilayah. Jika mereka kalah,
maka pemerintah dunia hanya kehilangan sejumlah uang dan harta saja, tanpa kerugian kekuatan tempur yang berarti. Mendengar penjelasan itu, semua orang memahami bahaya yang mengancam. Maka diputuskanlah segera untuk mengirimkan bantuan ke dua pulau yang sedang diserang itu. Dua orang yang ditugaskan untuk memimpin bantuan ini adalah Karasu dan Belobeti. Mereka menggunakan teknologi terbaru ciptaan Lindbergh untuk mempercepat perjalanan kapal mereka. Bahkan Karasu tidak naik ke kapal sama sekali. Dia berubah wujud menjadi sekawanan burung dan terbang sendirian agar bisa tiba lebih cepat. Sementara pasukannya mengikuti dari belakang menggunakan kapal. Di tempat lain, di kota suci Marijoa, para Gorosei sedang membahas rencana ini dengan nada puas. Garling, salah satu Gorosei yang menjadi pencetus ide ini, tersenyum lebar. Strategi ini sangat cerdas. Apapun hasilnya, kita tetap diuntungkan. Pasukan revolusi akan sibuk menanggapi serangan itu, sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Dan kita tidak perlu mengerahkan pasukan utama kita untuk hal ini. Para Gorosei lainnya setuju dengan pendapat itu. Mereka bahkan memerintahkan agar agen CP0 terus mencari lebih banyak lagi kelompok penjahat yang mau disewa. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin terdesaklah posisi pasukan revolusi nantinya. Sementara itu, di markas besar Angkatan Laut, Laksamana Armada Akainu juga membahas hal yang sama dengan stafnya. "Aku tidak keberatan dengan strategi ini," ujarnya dengan nada tegas. "Selama para penjahat itu saling menghancurkan satu sama lain, maka tugas kita akan menjadi lebih ringan nantinya. Biarkan mereka bertarung dan melemahkan satu sama lain." Akainu dikenal sebagai orang yang tegas, namun juga pandai dalam menyusun strategi. Dia tidak segan memanfaatkan kekuatan apapun untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban menurut versi yang dia yakini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.